belajar. Sekarang kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang bagaimana cara menjaga lingkungan hidup dan melestarikannya. Coba Ibu tanya, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara menjaga lingkungan hidup? Apa? Ya, betul. Di antara cara menjaga lingkungan hidup yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Coba Ibu tanya lagi. Ada yang sudah tahu apa dampak buruk dari membuang sampah sembarangan? Yang pertama, merusak pemandangan. Pasti jika kalian melihat banyak sampah bertebaran di tempat tinggal kalian, pasti mata kalian tidak enak memandangnya, kan? Yang kedua, menyebabkan bau yang tidak sedap. Karena sampah yang berasal dari sisa makanan yang tidak habis otomatis akan menyebabkan atau mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu selanjutnya, menyebabkan banjir. Mengapa menyebabkan banjir? Karena sampah yang dibuang secara sembarangan akan menyebabkan tersumbatnya saluran air dan sungai yang akhirnya akan menyebabkan banjir. Selanjutnya, dampak buruk membuang sampah sembarangan yaitu mendatangkan berbagai macam penyakit. Kalian tahu bahwa sampah itu merupakan sumber dari kuman dan berbagai macam penyakit. Jadi, kalau kita membuang sampah sembarangan, maka kita akan lebih mudah terserang penyakit karena penyakit akan lebih mudah datang. Sekarang kalian sudah tahu kan, banyak sekali dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, dalam membuang sampah juga, kita harus memilih dan memilah sampah terlebih dahulu sesuai dengan jenis sampahnya. Apa kalian tahu bahwa tempat sampah itu memiliki beragam jenis? Umumnya, tempat sampah terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, tempat sampah berwarna hijau. Tempat sampah berwarna hijau berfungsi untuk sampah organik seperti sisa makanan, sisa sayur dan buah, dan daun-daunan. Lalu yang kedua, tempat sampah berwarna kuning. Tempat sampah berwarna kuning berfungsi untuk tempat sampah anorganik seperti plastik bekas, gelas bekas air mineral, botol minuman dari plastik, dan lain-lain. Ketiga, tempat sampah berwarna merah berfungsi untuk sampah anorganik berbahaya atau B3 seperti sampah beling, kaca, bekas kemasan disinfektan, baterai, dan lain-lain. Lalu keempat, tempat sampah berwarna biru berfungsi untuk sampah anorganik berbahan kertas seperti kertas, kardus, koran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tempat sampah berwarna abu berfungsi untuk sampah residu seperti pembalut, popok bayi, bekas puntung rokok, kardus rokok, dan lain-lain. Cara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang selanjutnya adalah tidak menebang pohon secara liar dan sembarangan. Coba Ibu mau tanya, apakah kalian tahu dampak buruk jika pohon terus-menerus ditebang secara liar? Dampak buruk dari penebangan pohon secara liar yaitu yang pertama, kualitas oksigen menjadi menurun. Karena salah satu fungsi dari tumbuhan yaitu menghasilkan oksigen. Lalu yang kedua, banjir. Mengapa banjir? Karena jika pohon kita terus-menerus ditebang secara liar, menyebabkan alat penyerapan air menjadi tidak ada dan akhirnya banjir akan lebih mudah terjadi. Selain banjir juga, longsor, kekeringan, kebakaran hutan akan lebih mudah terjadi. Flora dan fauna juga akan mati karena mereka kehilangan tempat tinggal mereka dan juga sumber makanan mereka. Nah, dampak dari penebangan hutan secara liar juga menyebabkan terganggunya kehidupan kita. Nah,
Oleh karena itu, kita harus mengingatkan dan memberitahu orang-orang di sekitar kita untuk tidak menebang pohon secara liar dan sembarangan. Sebaliknya, kita harus lebih sering menanam pohon kembali dan mereboisasi hutan agar lingkungan kita terjaga. Oke, Ibu punya dua pilihan gambar. Yang pertama dan yang kedua. Gambar lingkungan manakah yang akan kalian pilih? Pasti gambar lingkungan yang pertama, bukan? Yap, lingkungan yang pertama merupakan lingkungan yang baik dan terjaga kelestariannya. Sedangkan gambar yang kedua merupakan gambar yang telah rusak dan tercemar. Jika kita ingin memiliki lingkungan seperti pada gambar yang pertama, maka tugas kita adalah menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Ingat bahwa menjaga lingkungan saat ini sama dengan menjaga lingkungan untuk masa depan. Mungkin untuk pembelajaran sekarang dicukupkan sekian. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.